Kudeta Turki, Brutus dan Mahbet. Di bulan Juli tahun 2016, dunia dikejutkan dengan kudeta militer di Turki terhadap pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Konon, kudeta tersebut dipelopori oleh seorang ulama Turki yang bermukim di Amerika Serikat, Fethullah Gulen. Diberitakan juga bahwa kudeta tersebut merupakan pertarungan perebutan pengaruh dua kekuatan besar, Amerika Serikat melawan Rusia. Tapi kebenaran hal kudeta tersebut masih simpang siur. Banyak isu dan spekulasi yang berkembang yang mendegradasi akurasi pemberitaan yang ada. Para jenderal pelaku kudeta pun ada yang membantah bahwa mereka disetir oleh Fethullah. Lantas apakah betul para pendukung kudeta banyak yang dibunuh, juga telah disiksa dan diperkosa? Bagi saya yang menarik dari kudeta gagal itu adalah kemunculan nama-nama yang bisa dikategorikan sebagai Brutus-Brutus. Ya, para ahli, penulis kerap memasukkan para pelaku kudeta ke dalam golongan pengkhianat ala Brutus. Sebagaimana kita ketahui, Brutus yang membunuh Julius Caesar, yang mempercayainya sepenuh jiwa di dalam drama karya Shakespeare yang berjudul Julius Caesar. Tapi saya cenderung mau memasukkan para pelaku kudeta sebagai para Mahbet. Mengapa? Ya, Mahbet juga adalah karangan Shakespeare. Kenapa saya sebut mereka itu para Mahbet? Karena sikap dan pernyataan mereka lebih menyerupai Mahbet ketimbang Brutus. Dengar saja apa yang dikatakan oleh Jenderal Mehmet Gisli. Dalam pemerintahan dia membantah telah terlibat kudeta dan punya hubungan dengan Fethullah Gulen. Saya adalah korban. Saya diancam akan dibunuh dan ditahan. Begitu katanya ketika ditahan dan diperiksa. Beliau ini adalah saudara wakil presiden Saban Gisli. Sementara pelaku lain, alias Sisi, mantan ajudan Erdogan dan penasihat militernya dengan lugunya mengaku salah telah melakukan kudeta. Tentu saja semua jenderal yang terlibat kudeta adalah putra bangsa terbaik tadinya dan merupakan andalan dan kepercayaan pemerintah. Tapi dalam sejarah dunia kita mengenal banyak tokoh yang jatuh karena ambisi kekuasaan yang kelewat. Adanya pengaruh eksternal dan bukan berangkat dari kesadaran yang kuat serta kokoh. William Shakespeare telah menciptakan banyak karya roman dan drama yang monumental. Banyak karakter dalam karya-karyanya telah menjadi ikon bagi perilaku tertentu. Misalnya dalam drama Hamlet. Tersebutlah Hamlet yang mewakili orang peragu yang suka bimbang dalam mengambil keputusan penting. Padahal pamannya telah membunuh sang raja, ayahnya, lalu mengawini ibunya dan merebut tahta kerajaan Denmark. Lantas siapakah yang tak kenal kisah cinta Romeo dan Juliet? Salah satu karya besar Shakespeare yang menjadi lambang bagi setiap percintaan yang abadi. Itu karya-karya Shakespeare. Terkait dengan politik kekuasaan, yang paling terkenal adalah karakter pengkhianat yang dinisbahkan pada Brutus. Setiap pelaku kudeta, pemberontak atau pengkhianat di berbagai waktu dan tempat akan selalu dihubungkan dengan Brutus atau diberi julukan Brutus. Tak peduli apa motif dan bagaimana sikap dan tindak tanduk pelaku perebut kekuasaan yang ada. Bagi saya, Brutus sejatinya adalah seorang pemberontak yang punya motif jelas dan keyakinan kuat. Tidak tepat jika ia dijadikan ikon bagi para pengkhianat rendah dan pengecut yang dengan curang serta brutal telah mengkhianati negara dan menghabisi pemimpinnya. Motif Brutus jelas. Dengan tangannya sendiri ia telah menikam Julius Caesar di Kapitol secara terang-terangan. Kemudian berpidato di hadapan rakyat Roma yang marah perihal alasannya membunuh Caesar.
Setelah itu dengan berani dengan sikap bijaksana memberi waktu bagi sahabat Caesar, Mark Antony, untuk juga memberi pidato perpisahannya. Antara lain Brutus berkata dalam pidato setelah membunuh Caesar, "If there are anywhere who love Caesar, remember this. I too love him. You may ask me why then I kill him. Yes, I love him, but I did it because I love Rome even more. Would you be happy if Caesar was alive and you were still slaves? Now you are all free because he's dead." Di medan perang Filipi pun Brutus tetap menolak disebut pengkhianat. Ketika seorang jenderal yang setia pada Caesar, Octavius, berteriak padanya dan bersumpah, "My sword is out. I won't put it away until I've avenged great Caesar murdered by these traitors." Tuduhan yang ditujukan kepada Brutus dan pengikutnya karuan dibantah oleh Brutus yang balik berkata dan berteriak, "We are not traitors. The traitors was Caesar himself." Walau pada akhirnya Brutus dan tentaranya hancur di Filipi, namun kematiannya dengan jalan bunuh diri mengisyaratkan adanya martabat dan kehormatan di dalam dirinya. Di masa itu mati bunuh diri dianggap sebagai hak asasi, dan orang yang bunuh diri akan mendapatkan kehormatan yang tinggi. Sejarah memang mencatat bahwa banyak senator Roma selain Brutus yang memilih bunuh diri ketimbang berada di bawah kediktatoran Julius Caesar yang tidak konstitusional dan ditegakkan dengan kekuatan militer. Di antaranya senator bernama Cato, persis seperti para samurai dan serdadu di Jepang di Perang Dunia Kedua, yang menganggap harakiri atau mati bunuh diri adalah sebuah norma yang tinggi ketimbang gagal dalam tugas atau jatuh ke tangan musuh. Sikap Ksatria Brutus jelas jauh berbeda dengan Macbeth, tokoh dan karakter lain karangan Shakespeare. Dalam drama yang bertitel Macbeth, ia dikisahkan telah menjadi pahlawan bagi negerinya dengan mengalahkan serta mengusir para penyerang dari Norwegia. Oleh Raja Scotland, Duncan, ia diangkat menjadi Thane of Cawdor, menggantikan Thane sebelumnya yang telah berkhianat, bekerja sama serta membantu para agresor. Dengan jabatan baru yang tinggi itu, maka secara otomatis Macbeth masuk dalam strata triumvirat bersama raja, putra mahkota, dan dirinya. Artinya, jika raja mangkat atau mengundurkan diri, maka putra mahkota Malcolm yang akan naik tahta, dan jika Malcolm pun mangkat, maka Macbeth lah yang akan jadi raja. Tapi karakter Macbeth terlalu lembut untuk mendukung ambisinya menjadi raja, di mana keinginan itu muncul ketika Raja Duncan mengumumkan secara resmi bahwa Malcolm yang akan menggantikannya menjadi raja berikutnya. Sifat Macbeth yang agak lemah itu terbaca dari ungkapan istrinya yang berbicara pada diri sendiri. "You are Thane of Cawdor now, and you will be king, but you are so soft. You want to be king, but you aren't evil enough to get what you want. You're afraid to do the evil things you have to do. Come back quickly, so I can give you my evil strength and kill all the weakness which stop you from putting Duncan crowns on your head." Begitulah kisahnya. Berkat pengaruh, dorongan, dan arahan istrinya, akhirnya Macbeth bisa menjadi raja dengan jalan keji dan memfitnah, melempar batu sembunyi tangan. Karena ide istrinya yang jahat, Duncan ditikam waktu tidur. Sewaktu berkunjung ke istana Macbeth sebagai bukti raja menghargai dan mempercayainya. Tapi ambisi kekuasaan tak mengenal apa dan siapa, sehingga tamu agung yang mestinya dilindungi pun harus dihabisi dengan cepat dan tepat. Kekejian Macbeth menjadi-jadi ketika ia juga membunuh 2 pelayan raja dan memfitnah mereka sebagai pembunuh tuannya. Dalam usahanya mempertahankan kekuasaan yang direbut secara keji itu, Macbeth juga telah membunuh teman seperjuangannya, Banquo, mempunyai andil besar dalam mengusir pasukan Norwegia karena keberaniannya.
Akhirnya Macbeth harus terima nasib dipancung kepalanya setelah tentaranya lari terbirit-birit oleh serangan tentara Inggris yang datang bersama putra mahkota Malcolm. Yang waktu pembunuhan ayahnya lari menyelamatkan diri kemudian meminta bantuan Raja Inggris. Jadi sejatinya seorang bertipe Brutus adalah seorang yang punya keyakinan yang kuat dan idealisme. Tahu apa yang dilakukan demi menghindari bangsanya dari keterpurukan lebih dalam. Bukan tipe pengejar kekuasaan belaka yang menghalalkan segala cara demi tujuan dan ambisinya. Sedangkan tipe Macbeth adalah seorang yang hanya memimpikan kekuasaan dan tidak rela jika yang lain berada di puncak, walau mempunyai hak untuk itu. Dan dia lebih dekat kepada kaum nihilis seperti ucapannya sendiri ketika semua yang dirancangnya gagal. Istrinya pun telah mati bunuh diri dan tentara Inggris kian mendekat. Dia berkata, "Life is nothing but a poor actor on stage, who acts his little part and then he's had no more. Life is a tale told by an idiot, full of noise and action, but it means nothing at all." Nah, sekarang kitalah yang bisa memberikan penilaian mana Brutus, mana Macbeth dalam konstelasi politik di negara kita dan di dunia. Terima kasih.